Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang Hajjatul Wada', yaitu haji yang dilakukan pertama kali dan terakhir kalinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam laksanakan pada tahun 10 Hijriyah. Habibati fillah azza wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab terakhir atau pembahasan terakhir tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah berada pada pembahasan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibati fillah azza wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam ini kepada segenap umat manusia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan seluruh ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sampaikan, maka sudah tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tanda-tanda perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan beberapa sabda beliau, beberapa perkataan-perkataan beliau yang menunjukkan bahwasannya ajal beliau telah dekat. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat adalah yang pertama, pada bulan Ramadan di tahun terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf selama 20 hari. Yang mana pada tahun-tahun sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf hanya pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tanda yang lain, Jibril alaihi salam di tahun terakhir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam murajaah Al-Qur'an kepada Jibril selama 2 kali. Yang mana pada tahun-tahun sebelumnya biasanya 1 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal tatkala mengutus beliau ke negeri Yaman, "Ya Mu'adz, inni la adri la'allaka la talqani ba'da 'ami hadha." Ya Mu'adz, aku tidak tahu, bisa jadi engkau tidak akan lagi berjumpa denganku pada tahun berikutnya. Bisa jadi tatkala engkau datang kemari, engkau tidak menjumpaiku, akan tetapi engkau akan melewati masjid dan kuburanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Hajjatul Wada', pada pembahasan sebelumnya pun telah kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da hajjati hadhih." Ambillah dariku tata cara pelaksanaan haji kalian, karena aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah haji kali ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan,
inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqifi abada. Di tengah-tengah khutbah Arafat atau sebelum beliau di awal-awal khutbah Arafah di hadapan sahabat-sahabat beliau yang hadir di padang Arafah tatkala itu, yang mana jumlah mereka begitu banyak, 124.000 lebih kaum muslimin. Nabi SAW menyampaikan tanda-tanda perpisahan kepada mereka. Aku belum tentu akan berjumpa lagi dengan kalian pada tahun berikutnya di tempat ini. Seakan-akan Nabi SAW menyampaikan kata-kata perpisahan kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian di tengah-tengah atau di pertengahan hari tasyriq, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Para sahabat atau di antara sahabat Nabi SAW tatkala mengetahui Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr kepada Nabi SAW, itu seakan-akan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasulnya dan telah menyempurnakan tugas Nabi SAW, sehingga kemudian menyuruh Nabi SAW untuk beristighfar, yang mana itu menunjukkan ajal beliau SAW sudah dekat. Ibadati fillah azallahu wa iyyakum. Pada tahun ke-11 pada bulan Safar atau di awal-awal bulan Safar, Nabi SAW tiba-tiba keluar ke Uhud. Nabi SAW kemudian menyolati syuhada Uhud dan mendoakan kepada mereka. Setelah itu Nabi SAW kemudian pulang dan naik ke atas mimbar. Berikutnya mengatakan kepada segenap hadirin yang ada pada saat itu, kata beliau SAW, inni faratukum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian, wa inni syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Kata Nabi SAW, sungguh demi Allah, pada saat ini aku melihat telagaku. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard, dan aku telah diberikan kunci dari perbendaharaan dunia atau kunci dari dunia ini. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dan sungguh demi Allah, aku tidaklah takut kalian akan terjerumus kepada jurang kesyirikan setelah aku tiada, akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Di suatu malam yang lain, Nabi SAW tiba-tiba keluar ke pemakaman Baqi'. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam dan memintakan ampun kepada para penghuni Baqi'. Nabi SAW mengatakan, assalamualaikum ya ahlal maqabir, la yahna lakum ma asbahtum fihi bima asbahan nasu fihi, aqbalatil fitan ka qita'il laylil muzlim yatba'u akhiruha awwalaha, al-akhiratu syarrun minal ula. Kemudian mengatakan, inna bikum lalahiqun. Kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam, kemudian Nabi mengatakan, keselamatan untuk kalian
yang mana kalian telah alami apa yang telah dialami oleh para manusia, yaitu kematian. Kemudian fitnah pun datang seperti malam-malam yang bergantian. Satu fitnah diikuti dengan fitnah yang lain. Fitnah yang datang belakangan lebih buruk daripada fitnah yang datang terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna insyaallahu bikum lalahiqun. Sesungguhnya kami sungguh akan menyusul kalian, kata Nabi SAW. Berikutnya pada tanggal 28 atau 29 pada bulan Safar, di akhir-akhir bulan Safar. Pada saat itu Nabi SAW menyaksikan sebuah jenazah yang dikuburkan. Tatkala beliau SAW pulang ke rumah, Nabi SAW ditimpa sakit, penat, pusing di kepala beliau begitu dahsyat, dan badan beliau panas sekali, demam tinggi, sampai-sampai para sahabat Nabi SAW mendapati pengaruh dari panas dari tubuh beliau pada sorban yang diikatkan di kepala beliau. Pengaruh dari panas tubuh beliau. Dari situlah Nabi SAW kemudian luka atau sakit yang beliau derita semakin parah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau SAW. Nabi SAW tatkala beliau sakit, beliau masih keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan salat, memimpin manusia melaksanakan salat kurang lebih selama 11 hari. Tatkala beliau mampu untuk keluar memimpin manusia untuk salat berjamaah, beliau keluar. Tatkala beliau sudah tidak mampu, beliau menyuruh sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau untuk memerintahkan Abu Bakar agar memimpin manusia untuk melaksanakan salat. Kemudian pada sekitar 1 pekan sebelum beliau SAW wafat, Nabi SAW mendapati sakit beliau begitu dahsyat, sampai-sampai beliau mengatakan, besok jatahku di mana, di rumah siapa? Karena Nabi SAW memiliki beberapa istri dan beliau SAW senantiasa berpindah dari rumah satu istri kepada istri yang lainnya. Beliau bertanya, besok aku jatahnya di rumah siapa? Tatkala para istri-istri beliau mengetahui hal tersebut, mereka tahu bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah beliau ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya kemudian istri-istri beliau pun memberikan izin agar Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah sepekan sebelum Nabi SAW wafat. Kemudian Nabi SAW dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua memapah Nabi SAW. Dibawanya Nabi SAW ke rumah Aisyah dan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha seorang istri yang salihah, yang senantiasa berkhidmat untuk suaminya. Aisyah radhiyallahu anha senantiasa membacakan al-mu'awwidzat wal ad'iyah. Aisyah radhiyallahu anha senantiasa membacakan ayat-ayat atau surat-surat al-mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Membacakan doa-doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah tiupkan kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diusapkan dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hari berikutnya
tepatnya pada hari Rabu 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. Karena Nabi SAW wafat pada hari Senin. Di hari Rabunya 5 hari sebelum beliau SAW wafat, badan beliau terasa begitu panas, panas yang sangat tinggi, sampai-sampai beliau pingsan, tak sadarkan diri. Kemudian ketika beliau sadar, beliau SAW mengatakan kepada para sahabat atau kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk menyiapkan bejana-bejana berisi air yang akan beliau gunakan untuk mandi, untuk menyirami tubuh beliau agar beliau segar. Mereka pun melakukan hal tersebut, dan Nabi SAW kemudian mandi dari bejana yang telah disiapkan untuk beliau. Setelah beliau SAW mandi, kemudian beliau merasa bahwa tubuh beliau mulai sedikit membaik, tubuh beliau sedikit ringan. Maka kemudian beliau SAW mengikat kepala beliau dengan sorbannya, kemudian berangkat ke masjid, naik ke atas mimbar yang mana para manusia, orang-orang saat itu sedang berkumpul di hadapan beliau. Beliau SAW kemudian berkhutbah mengatakan kepada para hadirin, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian beliau mengatakan, ala fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Maka janganlah sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak berlaku seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat peribadahan mereka. Setelah itu Nabi SAW kemudian melanjutkan. Beliau mengatakan kepada segenap hadirin yang ada pada saat itu, man kuntu jalattu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqidda minhu. Siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka ini punggungku silakan ambil qisas. Wa man kuntu syatamtu lahu 'ardan fahadha 'ardi falyastaqidda minhu. Dan siapa yang pernah aku cela, maka inilah kehormatanku, silakan untuk dicela, silakan untuk diqisas, dibalas. Karena Nabi SAW tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan memiliki kezaliman, memiliki dosa terhadap kaum muslimin, sehingga Nabi SAW kemudian menyampaikan hal tersebut kepada segenap hadirin yang ada pada saat itu. Setelah itu tibalah waktu zuhur dan Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian melaksanakan sholat zuhur, mengimami para kaum muslimin. Setelah sholat zuhur, Nabi SAW kemudian naik kembali ke atas mimbar, mengulangi khutbah beliau yang beliau sampaikan sebelum sholat zuhur. Kemudian ada salah satu dari sahabat yang mendatangi Nabi SAW mengatakan bahwa ia memiliki hutang 3 dirham. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada Al-Fadl ibn Abbas untuk membayar hutang tersebut. Dan Nabi SAW kemudian memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk berbuat baik terhadap orang-orang Ansar. Nabi SAW mengatakan, usikum bil ansar fa innahum karshi wa aibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim.
wasiat khusus untuk orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang Ansar, karena orang-orang Ansar adalah kelompokku dan mereka adalah para penolongku, dan mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Mereka telah melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang tersisa adalah hak-hak yang harus ditunaikan untuk mereka. Maka terimalah kebaikan dari mereka, orang-orang Ansar, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang Ansar. Nabi SAW juga mengatakan, innan nasa yakthurun wa taqillul ansar hatta yakunu kal milhi fit ta'am. Orang-orang itu begitu banyak, sedangkan orang-orang Ansar itu sedikit, ibarat garam di dalam makanan. Maka kata Nabi SAW, man waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Siapa yang ditakdirkan di antara kalian untuk menjadi pemimpin, maka hendaknya dia menerima kebaikan dari orang-orang Ansar dan memaafkan kesalahan orang-orang Ansar. Berikutnya Nabi SAW mengatakan, inna abdan khayyarahu Allahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa' wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kehidupan dunia, antara perhiasan kehidupan dunia, akan tetapi dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendengar hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian tiba-tiba menangis. Karena Abu Bakar paham betul bahwa maksud dari sabda Nabi SAW adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pilihan kepada Nabi SAW antara mengambil kehidupan dunia ini atau memilih untuk wafat. Nabi SAW tidak memilih kehidupan dunia ini. Nabi SAW tidak memilih untuk dipanjangkan umur beliau, tidak. Akan tetapi Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis tatkala mendengar hal tersebut. Nabi SAW pun kemudian mengatakan, inna amannan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling aku percaya, orang yang paling aku pegang amanahnya dalam persahabatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan harta adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Seandainya diperbolehkan untukku untuk mengangkat seseorang menjadi kekasihku, aku akan angkat, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, yang ada adalah persaudaraan di dalam Islam dan saling mengasihi. Hibbati fillah azza wa iyyakum. Kemudian 4 hari sebelum Nabi SAW wafat, tepatnya di hari Kamis, sakit Nabi SAW semakin berat. Nabi SAW kemudian memanggil sahabat-sahabat beliau untuk mendekat. Nabi SAW ingin menuliskan untuk mereka wasiat-wasiat untuk mereka. Kata Nabi SAW, halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Mendekatlah kalian kemari, aku akan tuliskan untuk kalian sesuatu, sebuah kitab, sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah tulisan tersebut.
Maka di antara sahabat-sahabat beliau yang ada pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, barangkali Nabi SAW mengatakan hal tersebut karena sakit beliau semakin parah. Maka Nabi SAW mulai kemana-mana. Sabda beliau, ucapan, omongan beliau mulai kemana-mana. Umar kemudian mengatakan, wa indakumul Qur'an, kalian sudah memiliki Al-Qur'an, hasbukum kitab Allah, maka cukuplah kitab Allah, Al-Qur'an ini untuk kalian. Maka beberapa orang sahabat yang ada di hadapan Nabi SAW saat itu berselisih paham, berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan ingin mendekati Nabi SAW agar Nabi SAW memberikan wasiat kepada mereka, dan sebagian yang lain mengikuti perkataan Umar bahwa Nabi SAW hanya sedang mengucapkan lanturan karena sakit beliau semakin parah. Mereka berselisih sampai suara mereka semakin keras dalam perselisihan tersebut. Nabi SAW pun kemudian mengatakan kepada mereka, qumu anni, bangkitlah, pergi kalian semua. Nabi SAW tidak suka dengan pertikaian atau selisih paham yang terjadi di antara mereka, sehingga Nabi SAW kemudian mengusir mereka. Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat dengan 3 hal. Yang pertama adalah ikhrajul yahudi wan nasara wal musyrikin min jaziratil Arab. Nabi SAW mewasiatkan agar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik dikeluarkan dari jaziratul Arab. Yang kedua adalah ausa bi ijazatil wufud binahwi makana yujizuhum, memberikan piagam atau memberikan penghargaan kepada utusan-utusan yang datang kepada Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah memberikan penghargaan kepada utusan-utusan sebelum beliau wafat. Yang ketiga adalah tanfidhu jaisi Usamah, agar pasukan Usamah bergerak melanjutkan perjalanan ke negeri Romawi, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan Nabi SAW meskipun keadaan beliau sebegitu dahsyatnya menahan rasa sakit yang begitu keras, Nabi SAW masih keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian pada saat sholat maghrib, Nabi SAW masih memimpin sholat pada hari Kamis tersebut, hari Kamis sholat maghrib. Akan tetapi pada saat waktu Isya, Nabi SAW sudah tidak memiliki kemampuan untuk keluar menuju masjid melaksanakan salat Isya, sehingga kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat, untuk memimpin salat. Padahal saat itu kaum muslimin masih menantikan Nabi SAW, karena tadi saat maghrib Nabi SAW masih memimpin salat, barangkali Isya Nabi SAW juga masih akan memimpin. Ditunggu oleh kaum muslimin, ternyata tidak datang. Ditunggu tidak datang, ditunggu tidak datang. Nabi SAW pada saat itu sakit beliau begitu dahsyat sampai beliau pingsan. Tatkala beliau sadar, tatkala beliau siuman, beliau bertanya kepada Aisyah, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Kata Aisyah, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Nabi SAW kemudian pingsan lagi. Tatkala bangkit beliau tanyakan lagi, apakah orang-orang sudah sholat?
Belum, mereka menunggumu. Nabi SAW kemudian pingsan lagi dan bangkit lagi, kemudian menanyakan kembali, apakah orang-orang sudah salat? Belum wahai Rasulullah. Sehingga Nabi SAW kemudian mengatakan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami salat, agar memimpin orang-orang untuk melaksanakan salat. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, tepatnya pada hari Jumat, Jabir radhiyallahu anhu mendengar nasihat dari Nabi SAW, di mana beliau SAW mengatakan, ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seseorang dari kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan dia berhusnudzan kepada Allah, dia berprasangka baik terhadap Allah. Di akhir-akhir kehidupan beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk berprasangka baik kepada Allah, terlebih tatkala hendak meninggalkan dunia ini, mengharapkan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tamak atas balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Kemudian ahibati fillah azallahu wa iyyakum, di hari berikutnya, di hari Sabtu, 2 hari sebelum Nabi SAW wafat, atau di hari Ahad, 2 atau sehari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW merasa badan beliau lebih ringan, badan beliau membaik, sedikit membaik. Maka Nabi SAW kemudian keluar ke masjid untuk mengimami sholat zuhur. Bayangkan, Nabi SAW dalam keadaan sakit, ketika masih mampu beliau akan keluar. Ketika beliau tidak mampu, barulah beliau tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah. Pada hari tersebut Nabi SAW merasa bahwa badan beliau sedikit lebih ringan, sehingga kemudian beliau keluar dipapah oleh 2 orang untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, mengimami sholat. Akan tetapi pada saat itu sholat sudah dimulai, dan yang mengimami kaum muslimin pada saat itu adalah Abu Bakar. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan 2 orang yang memapah beliau untuk mendudukkan beliau di sebelah kiri Abu Bakar, sebelah kiri sedikit ke depan, sehingga kemudian Nabi SAW memimpin sholatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar mengeraskan suara takbir agar kaum muslimin mendengar bacaan takbir dan mengikuti sholat Abu Bakar. Bayangkan, Nabi SAW masih memimpin sholat. Kemudian di 1 hari tersebut pula, di hari Ahad sebelum Nabi SAW wafat, beliau SAW membebaskan budak beliau, bersedekah, mengeluarkan 6 atau 7 dinar yang beliau miliki. Beliau hadiahkan senjata yang beliau punya, sampai-sampai yang beliau miliki hanyalah sebuah tameng, yang mana tameng tersebut masih berada pada seorang Yahudi, yang mana Nabi SAW menggadaikan tameng tersebut kepada orang Yahudi demi 30 sa' gandum yang beliau jadikan makan di rumah beliau. Hanya itu harta yang beliau
miliki. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah." Sesungguhnya kami para nabi itu tidak mewariskan dunia. Kami tidak mewarisi apa-apa. Yang kami tinggalkan adalah sedekah. Yang kami tinggalkan menjadi sedekah dan tidak berlaku hukum waris. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan setelah Isya biidznillahi taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibati fillah azza wa iyyakum. Pada hari terakhir di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Saat itu sedang sholat fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kuat lagi untuk mengimami manusia. Dan yang mengimami pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kamar beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang berdekatan sekali dengan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat fajar dilaksanakan, beliau sallallahu alaihi wasallam membuka tirai jendela kamar beliau, kemudian melihat kaum muslimin sedang melaksanakan salat fajar secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pemandangan tersebut, seketika itu beliau pun tersenyum lebar melihat bahwa kaum muslimin sedang melaksanakan salat fajar secara berjamaah. Kemudian kaum muslimin pun merasa atau melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melihat mereka. Dan kaum muslimin bergembira tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar, tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mulai mundur dari tempat imam untuk ke shaf para makmum, shaf yang pertama. Karena mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam salat, bergabung bersama dengan mereka, memimpin mereka melaksanakan salat. Dan hampir saja kaum muslimin membatalkan salat mereka. Karena saking bergembiranya mereka tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar melihat mereka, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai ringan sakit yang beliau rasakan, sehingga kemudian beliau ingin bergabung dengan mereka melaksanakan salat secara berjamaah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka agar melanjutkan salat mereka, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup tirai tersebut. Dan itulah salat yang terakhir kali disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fajar pada hari Senin. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian di hari tersebut setelah tiba waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Fatimah, putri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membisikkan sesuatu yang lain, sehingga kemudian Fatimah pun tersenyum. Maka di sebuah kesempatan Fatimah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sebelum beliau wafat sehingga kemudian engkau menangis, dan apa yang kemudian beliau bisikan sehingga engkau tersenyum? Maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membisikkan kepadaku
bahwa beliau akan meninggal dunia disebabkan sakit yang beliau derita pada saat itu. Maka aku pun menangis. Kemudian Nabi SAW membisikkan kepadaku bahwasannya aku adalah keluarga beliau yang pertama kali akan menyusul beliau, dan aku merupakan sayyidatu nisa'il alamin fil jannah. Aku merupakan pemuka dari perempuan-perempuan kaum muslimat di dunia. Maka aku pun kemudian tersenyum. Aisyah Fatimah radhiyallahu anha tatkala melihat ayahandanya menderita sakit yang begitu keras di penghujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa karba abah." Wahai ayahandaku, betapa dahsyat sakit yang engkau derita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Ayahmu tidak akan sakit lagi setelah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau akan meninggal dunia, mengakhiri sakit beliau di dunia ini. Hibadi fillah azallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memanggil Fatimah, kemudian memanggil dua cucu kesayangan beliau, Al-Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya, memberikan wasiat kebaikan untuk mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil istri-istri beliau, memberikan nasihat untuk mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu merasakan sakit semakin parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan sakit dari makanan yang aku makan tatkala perang Khaybar. Pada saat perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa daging yang di dalamnya telah diberikan racun. Kemudian dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sakit dari racun tersebut masih beliau rasakan. Sehingga kemudian beliau mengatakan, "Fahadza awanun wajadtun qita'a abhari min dzalikas sum." Saat ini aku merasakan bahwa urat nadiku terputus disebabkan racun tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain, secarik kain untuk beliau letakkan di wajah beliau. Tatkala kain tersebut sudah menutupi wajah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka kain tersebut kembali, dan masih dalam keadaan seperti itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara," mengulang kembali wasiat yang pernah beliau sampaikan. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar kaum muslimin tidak terjerumus pada sesuatu yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kaum muslimin, kepada para manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salata as-salat wa ma malakat aimanukum." Jagalah salat kalian. Jagalah salat. Di penghujung akhir hayat beliau, beliau masih mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya salat. As-salata as-salat, jagalah salat kalian, jagalah salat. Wa ma malakat aimanukum, dan
budak sahaya kalian, hamba sahaya kalian. Nabi SAW mengulang-ulang perkataan tersebut. As-salata, as-salata wa ma malakat aimanukum. As-salata, as-salata wa ma malakat aimanukum. As-salata, as-salata wa ma malakat aimanukum. Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW mulai merasakan sekarat. Nabi SAW mulai merasakan sakaratul maut, di mana pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha melihat saudaranya Abdurrahman sedang menggunakan siwak. Kemudian Aisyah menawarkan kepada Nabi SAW, apakah engkau ingin aku mengambil siwak tersebut untuk engkau gunakan? Nabi SAW pun memberikan isyarat iya. Maka kemudian Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman dan memberikan kepada Nabi SAW. Akan tetapi siwak tersebut begitu keras dirasakan oleh Nabi SAW, sehingga kemudian Aisyah melunakkan siwak tersebut terlebih dahulu, baru kemudian memberikan kembali kepada Nabi SAW. Dan di saat itu pula kemudian Nabi SAW mengusap wajah beliau sembari mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata Nabi SAW, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki masa sekarat. Dan tidak lama setelah itu Nabi SAW kemudian mengangkat tangan beliau, mengangkat pandangan beliau ke atas langit dan menggerakkan kedua bibir beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bisikkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sembari mengangkat tangan beliau dan menghadapkan wajah beliau ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma'al ladzina an'amta alaihim, bersama mereka orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah, minan nabiyyin, di antara para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, orang-orang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah kumpulkanlah aku bersama dengan ar-rafiqil a'la, bersama dengan teman yang paling tinggi. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan ar-rafiqil a'la, kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan tersebut. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Dan setelahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kita semua, meninggalkan umatnya, meninggalkan dunia ini sallallahu alaihi wasallam. Musibah terbesar yang menimpa kaum ini, yang menimpa umat ini, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "An-nujumu amanatun lis-sama wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabatin nujum atas sama ma yu'ad atau atas sama ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang di langit, bintang-bintang adalah para penjaga-penjaga langit. Maka apabila bintang-bintang itu telah tiada, langit akan menjumpai apa yang telah dijanjikan untuk menimpanya. Begitu pula aku adalah penjaga para sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang menimpa sahabat-sahabatku apa yang telah dijanjikan. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga-penjaga umatku. Maka apabila sahabat-sahabatku telah pergi, maka akan datang menimpa umatku apa yang telah dijanjikan akan menimpa umatku. Dan benar, setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa fitnah. Dimulai dari fitnah riddah, orang-orang keluar dari agama Islam. Kemudian fitnah tanazu', kaum muslimin saling bertikai. Dan benar, setelah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, lihatlah bagaimana fitnah beriringan terus mendatangi kaum muslimin, dan fitnah tersebut tidak akan berhenti sampai nanti qiyamus sa'ah, sampai nanti hari kiamat tiba. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Hibati fillah azza wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, pada saat waktu duha telah mulai menaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam usia 63 tahun. 63 tahun lebih, kurang lebih 4 hari. 63 tahun lebih 4 hari sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat-sahabat mulai kacau balau. Di antara mereka ada yang tidak percaya dengan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Di antara mereka sampai ada yang mengatakan akan membunuh siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar mendengar kabar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau berdiri di hadapan manusia seraya mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam belumlah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pergi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa bin Imran pergi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada kita sebagaimana Musa kembali kepada Bani Israel. Dan sungguh demi Allah, aku akan memenggal kepala siapapun yang mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah tiada. Mereka adalah orang-orang munafik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking kacau balaunya tatkala mendengar kabar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, arhamun nas bihadhil ummah, orang yang paling kasih sayang dengan umat ini radhiyallahu anhu, mendatangi Umar, kemudian menenangkan Umar. Umar pun tidak seketika menjadi tenang oleh bujukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun meninggalkan Umar, kemudian naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada segenap manusia yang ada pada saat itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, amma ba'd, setelah memuji Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Bakar kemudian mengatakan, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah tiada. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut, maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana sudah ada sebelumnya, sebelum Muhammad, rasul-rasul terlebih dahulu. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kemudian tatkala ia telah meninggal kalian akan kembali kepada kekufuran, kalian akan kembali mundur ke belakang keadaan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a, barang siapa yang kembali ke belakang, kembali kepada kekufuran, maka sekali-kali dia tidaklah mencelakakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Maka manusia pun seketika itu pula kemudian menjadi tenang, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa seakan-akan aku tidak pernah membaca ayat tersebut. Aku tidak menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat tersebut. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan kepada kami ayat tersebut, barulah kemudian aku sadar. Kaum muslimin pun, atau sebagian kaum muslimin pun demikian, baru sadar setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat tersebut. Ibadi fillah azza wa iyyakum. Kemudian setelah itu beberapa kaum muslimin berkumpul di daerah Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berunding, berdiskusi akan siapa yang selanjutnya melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kaum muslimin tenang, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Umar dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah kemudian menyusul kaum muslimin di daerah Saqifah Bani Sa'idah, berunding bersama dengan orang-orang Ansar. Terjadi perundingan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, sampai kemudian mereka bersepakat bahwa yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di keesokan harinya, pada hari Selasa, kaum muslimin barulah kemudian mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memandikan beliau adalah Al-Abbas, paman beliau, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas dan Qutham ibn Al-Abbas, dan juga Syaqran
mantan budak beliau sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid dan Aus ibn Khawli. Kemudian mereka mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 lapis kain kafan. Dan kemudian mereka berselisih bagaimana atau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikuburkan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada segenap hadirin pada saat itu bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad." Tidaklah seorang nabi tatkala dicabut nyawanya ia dikuburkan kecuali di tempat di mana ia dicabut nyawanya. Maka mereka pun sepakat akan menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar Aisyah atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian kaum muslimin saling bergantian masuk untuk menyolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah, digalilah di bawah ranjang beliau berupa liang lahat, dan dikuburkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummatihi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menyempurnakan risalah yang beliau emban untuk disampaikan kepada segenap manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun dari amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anin nar illa waqad bayyantu lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah aku sampaikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan firman dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku telah meridai agama Islam ini sebagai agama kalian. Haibati fillah azallahu ayyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, kelak di surga Firdaus a'lal jannah. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari kisah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar bagi kaum muslimin. Musibah terbesar yang dirasakan oleh kaum muslimin yang menimpa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ashadda alaihi min musibati." Umatku atau salah seorang dari umatku tidak akan ditimpa dengan musibah yang jauh lebih berat atau yang lebih dahsyat daripada musibahku, musibah kepergianku, musibah wafatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin di Jaziratul Arab banyak sekali dari mereka yang kemudian murtad, meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya mereka
masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak dari mereka yang kemudian keluar kembali menuju kekufuran, keluar dari agama Islam, masuk kembali kepada kekufuran. Nas'alullah salamat wal afiyah. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wafatnya beliau adalah musibah terbesar bagi kaum ini, musibah terbesar bagi umat ini, kaum muslimin. Sehingga tatkala seseorang ditimpa sebuah musibah, hendaknya ia mengingat akan musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian ia akan merasa lebih ringan. Ia akan merasa lebih tenang karena musibah yang saat ini menimpanya jauh lebih ringan daripada musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila beliau bertakziah, beliau akan mengatakan kepada keluarga yang ditinggal wafat, "Udzkuru faqda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasghur musibatukum wa a'zamallahu ajrakum." Ingatlah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kehilangan kita akan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga musibah yang kalian hadapi saat ini akan terasa lebih ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kalian. Para ulama pun menjelaskan, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan kullul masaib tahunu inda hadhil musibah. Musibah apapun akan terasa ringan di hadapan musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain adalah pentingnya menjaga tauhid. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, yang beliau katakan adalah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang apabila diucapkan oleh seseorang di akhir hayatnya, maka dia akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di tengah-tengah sakit yang begitu dahsyat, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, beliau masih mewanti-wanti umatnya, memberikan waspada kepada umatnya akan bahaya kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadahan, masjid-masjid. Jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Beliau masih mewanti-wanti hal tersebut. Dan pelajaran yang lain adalah pentingnya salat. Sampai-sampai Nabi SAW mengulang-ulang kalimat as-salata as-salat wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, karena salat merupakan imaduddin, tiang daripada agama Islam. Wal ahdul ladzi bainana wa baina al musyrikin, pembatas antara kita kaum muslimin dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat dia telah kufur. Maka saking pentingnya salat, Nabi SAW di akhir hayat beliau pun mewanti-wanti kaum muslimin agar senantiasa menjaga salat. Termasuk pentingnya salat berjamaah. Lihatlah Nabi SAW di tengah sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian,
apabila beliau masih mampu, merasa masih bisa untuk melangkahkan kaki menuju masjid, meskipun dengan keadaan dipapah oleh 2 orang di sebelah kanan kiri beliau masih jalan ke masjid, melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebagian kaum muslimin saat ini masih malas berangkat ke masjid. Yang penting kan sholat, meskipun di rumah yang penting sholat. Bagi kaum laki-laki, sebagian kaum muslimin masih merasa yang penting sholat, tidak penting apakah dilakukan di masjid, apakah dilakukan di rumah, apakah dilakukan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Dengan dalih ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nabi SAW mengatakan, telah dijadikan seluruh penjuru bumi bagiku sebagai masjid dan tempat yang suci. Maka dia pun berdalih dengan hal tersebut, mengatakan di rumah nggak apa-apa, yang penting sholat. Dimanapun nggak apa-apa, yang penting sholat. Lupa akan pentingnya sholat jamaah. Nabi SAW tatkala dalam keadaan sakit keras, sakit parah, beliau SAW masih melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan tatkala dalam keadaan perang pun, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dalam keadaan perang. Maka apa kabar kita yang dalam keadaan aman, sehat walafiat, walillahil hamd, kita lebih ditekankan lagi, lebih pantas lagi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian faedah yang lain, hibati fillah azza wa iyyakum, adalah peringatan Nabi SAW tentang dunia. Dan dunia ini merupakan sebab kehancuran sebuah umat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inni la akhafu alaikum an tusyriku. Aku tidak takut kalian akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab. Akan tetapi yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah kaum muslimin, umat beliau SAW berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kata Nabi SAW, mal faqru akhsha alaikum walakinni akhafu alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuna fiha kama tanafasu fiha man kana qablakum fa ahlakatkum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku tidaklah takut kalian akan tertimpa kefakiran, tidak. Akan tetapi yang aku takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kalian dunia ini, sehingga kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Sehingga kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia ini telah menghancurkan mereka orang-orang dahulu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nasallallahu salamat wal afiyah. Bahkan Nabi SAW di akhir hayat beliau membagi-bagikan harta yang beliau miliki. Sampai-sampai beliau tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah tameng atau baju perang dirak yang beliau gadaikan di seorang Yahudi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dirham wala dinar. Inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi, kata Nabi SAW,
tidak mewariskan apa-apa. Yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Maka Nabi SAW pun sedekahkan. Yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para nabi-nabi sebelum beliau adalah ilmu. Wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para nabi-nabi sebelum beliau adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Faedah berikutnya, hibati fillah azza wa huwa iyyakum, adalah bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa yang beliau sakit dan beliau pun akan meninggal, sebagaimana yang diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka manusia-manusia yang lain pun akan mati. Maka agama Islam ini adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya dan tidak berhenti dengan kematian Nabi SAW. Karena agama Islam ini datangnya dari Allah. Nabi SAW tugas beliau adalah menyampaikan. Maka tatkala beliau meninggal, bukan berarti Islam kemudian ikut meninggal bersama dengan beliau. Agama ini tetaplah ada. Yang pergi hanyalah Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan di antara umat ini, memunculkan di antara umat ini orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama ini. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Senantiasa akan ada di antara umatku orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jika ada orang-orang yang ingin menghinakan mereka, hal itu tidak akan melukai mereka, tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai tiba keputusan Allah, sampai tiba hari kiamat kelak. Wa hum 'ala dzalik, dan mereka senantiasa berada di atas kebenaran tersebut. Maka agama Islam ini bukanlah agama yang sesuai dengan membawanya. Artinya bukan sebuah agama yang tergantung kepada Nabi SAW sehingga kemudian hilang dengan perginya Nabi SAW. Tidak. Akan tetapi agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang kekal, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat tiba. Hibadi fillah azallahu wa iyyakum. Faedah terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, meskipun masih banyak sekali faedah-faedah yang lain sebenarnya, adalah bagaimana cara kita bermuamalah dengan musibah. Lihatlah sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala mendapati sebuah musibah yang sangat besar, bahkan musibah terbesar, wafatnya Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersabar. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersabar dengan kepergian Nabi SAW. Meskipun begitu berat sebenarnya, begitu sesak sebenarnya dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi beliau mengingat sabda Nabi SAW,
laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah bagian dari kami orang-orang yang memukuli pipi mereka tatkala mendapati musibah, merobek kantong atau kain yang mereka kenakan, mengucapkan dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Beliau mengingatkan kaum muslimin agar bersabar terhadap musibah tersebut, mengatakan kepada mereka bahwa Nabi SAW suatu hari akan meninggal dan kalian pun akan meninggal. Membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul. Apabila Nabi SAW telah wafat, apakah kalian kemudian akan kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejahiliyahan, kembali kepada kebodohan? Siapa yang kembali kepada kekufuran maka tidak akan melukai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Beliau pun mengatakan kepada mereka, maka barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah tiada, akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi SAW, mengambil faedah, mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan Nabi SAW dan mengamalkan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.